Ya, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan 2 pukul 06 menit begitu ya. Sudah lebih dari waktu yang kita anggarkan begitu ya. Tadi kita menyampaikan adalah waktunya pukul 2 lebih 5 menit kita akan mulai sesi webinar siang hari ini. Oke, kita mungkin langsung mulai saja sesi webinar siang hari ini. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir dan bergabung pada sesi webinar siang hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, saya Ningkul Yati. Di sini saya akan berperan sebagai moderator pada kegiatan webinar siang hari ini. Di sini saya dari Mari Belajar begitu ya. Dan ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa webinar siang hari ini diselenggarakan atas kerjasama Mari Belajar dengan guru.id begitu. Nah, website kami dapat diakses untuk Mari Belajar di maribelajar.org. Kemudian dari Guru ID bisa langsung diakses di guru.id begitu, nanti bisa dieksplor lagi lebih dalam tentang website kami sehingga Bapak Ibu bisa mengenal lebih dalam tentang kami begitu, sehingga mungkin ke depan kita bisa mungkin kolaborasi lagi atau mungkin bisa belajar bareng lagi begitu. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan belajar tentang pengenalan Minecraft Education Edition yang dapat kita manfaatkan sebagai alat untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas atau mungkin sebagai salah satu alat untuk inovasi pembelajaran di dalam kelas begitu. Jadi istilahnya belajar itu tidak melulu kita menghadap siswa itu menghadap pada papan tulis begitu ya. Namun belajar itu ternyata bisa dilakukan dengan cara bermain game begitu. Nah, apa gamenya? Yaitu Minecraft Education Edition. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, webinarnya nanti materinya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Faris Nur Adlin. Beliau merupakan trainer kami yang expert dalam bidang Minecraft. Nah, nanti mungkin ketika Bapak Ibu ada yang kurang jelas tentang materi yang disampaikan oleh Mas Faris, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikannya di kolom percakapan yang ada ya. Nah, Bapak Ibu, webinar siang hari ini nanti akan dibagi menjadi beberapa sesi. Ya, ini sesi pertama adalah sesi pemaparan materi, kemudian sesi yang kedua adalah sesi demo, dan yang terakhir adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Nanti kurang lebih webinar akan berjalan selama 1 jam ke depan, sehingga mungkin nanti harapannya dari waktu yang kami anggarkan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga nanti ketika ada yang kurang jelas bisa langsung saja disampaikan pertanyaannya begitu. Oke, suaranya kurang jelas ya. Oke, saya coba konfirmasi dengan Mas Faris, apakah suara saya kurang jelas, Mas? Oke, dari rekan saya, oke ya. Mungkin ini ya, Bapak Ibu mungkin bisa dipastikan koneksi internet yang digunakan ya saat ini. Kemudian, Bapak Ibu, karena ada yang istilahnya mengeluhkan tentang tidak jelasnya suara yang timbul, mungkin saya sarankan kepada Bapak Ibu yang memiliki koneksi internet terbatas dapat menonaktifkan fitur incoming videonya Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa istilahnya pakai datanya jauh lebih hemat juga, dan istilahnya tenaga yang dipakai oleh internet itu hanya fokus pada audionya saja tanpa videonya. Cara untuk menonaktifkan fitur incoming videonya adalah Bapak Ibu bisa mengakses tombol elipsis, ikon elipsis atau tanda titik 3 begitu, dan kemudian pilih turn off incoming video begitu. Nah, nanti otomatis fitur video Bapak Ibu akan nonaktif dan Bapak Ibu bisa lebih hemat kuota, dan tentunya suara yang disampaikan oleh pembicara dapat jauh lebih jelas. Oke. Ya, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu ya, tidak usah berlama-lama dengan saya, begitu ya. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Mas Faris Nur Adlin untuk menyampaikan sesi webinar siang hari ini. Silakan Mas Faris. Halo, sebelumnya saya ingin mengetes suara saya apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk dari Mbak Ning ya. Oke, saya langsung saja. Oke, perkenalan dulu ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya dari seluruh Indonesia ya. Ya, perkenalkan nama saya Faris Nur Adlin dan saya hari ini ingin mempresentasikan pengenalan Minecraft Education
Edition untuk mendukung pembelajaran di kelas masing-masing sekolah Bapak Ibu. Nah, oke, ini sudah kelihatan ya Mbak Ning ya? Sudah, oke. Oke, langsung saja. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Minecraft Education Edition. Oke, jadi sebelumnya akan saya putarkan sebuah video yang menjelaskan gambaran secara umum apa itu Minecraft Education Edition. Oke, saya akan putar. Dari suaranya. Oke, jadi di video tersebut sudah ditunjukkan ya bagaimana Minecraft Education Edition ini ialah sebuah permainan atau sebuah game dengan mode sandbox yang bisa menunjang pembelajaran Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Nah, di luar sana sudah digunakan secara mendunia ya, tidak hanya untuk Eropa saja, digunakan untuk di Amerika, bahkan juga Asia. Nah, Indonesia ini sedang menyusul untuk menggunakan Minecraft Education Edition ini sebagai media, salah satu media pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin bercerita sesingkatnya saja. Jadi Minecraft ialah video permainan atau game dengan mode sandbox. Nah, mode sandbox ini apa? Jadi mode sandbox ini ialah sebuah permainan yang tidak ada batasannya Bapak Ibu. Jadi para pemain ini bisa menentukan tujuan bermainnya seperti apa, apakah ingin mengalahkan monster, ataukah ingin membuat sebuah bangunan megah, ataukah hanya ingin ya bersenang-senang saja, atau bisa menggunakan permainan ini dengan mode sandbox ini untuk kepentingan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cerita untuk sejarahnya yaitu permainan ini dirilis pada tahun 2019 oleh Mojang Studios yang kemudian dibeli oleh Microsoft pada tahun 2014. Nah, Minecraft ini untuk Minecraft seluruh Minecraftnya ya. Jadi ada Minecraft yang untuk Java Edition, ada yang Bedrock Edition. Nah, yang kita akan gunakan ini ialah salah satu peranakannya yaitu Minecraft Education Edition yang memang ditujukan untuk mendukung pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Nah, apa saja tujuan, mengapa harus menggunakan Minecraft Education Edition ini? Yang pertama ialah meningkatkan keterampilan hidup, kedua ialah membantu keterampilan belajar, ketiga ialah mengembangkan kemampuan berkarir yang akan saya jelaskan setelah slide ini. Oke, yang pertama ialah meningkatkan keterampilan hidup Bapak Ibu. Nah, Minecraft ini yang pertama dapat meningkatkan keterampilan hidup. Jadi ada 4 hal ya. Jadi yang pertama ialah kreativitas Bapak Ibu. Jadi Minecraft ini ialah permainan yang unik yang mana murid-murid dapat berkreasi sebebas mungkin sesuai imajinasi mereka dengan catatan atau batasan bahwa dalam permainan ini dibatasi dengan menggunakan balok 3D. Ya sebentar Bapak Ibu ya, ada masalah. Ini oke. Sebentar Bapak Ibu. Screen belum ada.
pojokan itu ya. Oh iya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Sepertinya belum full screen ya ternyata ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya cek dulu. Oke, oke, sebentar. Oke. Saya akan cek. Sebentar Bapak Ibu. Udah. Udah. Oke, akhirnya ini full screen ya. Dari tadi ternyata belum full screen. Mohon maaf Bapak Ibu ya atas kesalahannya. Jadi ya akan saya jelaskan dari awal lagi. Jadi tadi oke. Jadi Minecraft tadi dapat membantu meningkatkan keterampilan hidup dalam mencapai tujuan saat kuliah nanti untuk siswa Bapak Ibu maupun karir ke depannya. Nah, ada 4 hal yang menunjang hal tersebut. Pertama ialah Minecraft ialah permainan yang unik, yang mana murid-murid dapat berkreasi sebebas mungkin sesuai imajinasi mereka, dengan catatan bahwa segalanya dibuat dengan balok 3 dimensi ya Bapak Ibu ya dalam permainannya. Kedua ialah penyelesaian masalah atau problem solving. Nah, dalam Minecraft ini ada mode bertahan hidup Bapak Ibu. Jadi bertahan hidup ini di dunia Minecraft ini kan ada 2 siklus ya, siang dan juga malam. Nah, ketika malam hari datang di dalam mode bertahan hidup, nanti banyak para monster akan menyerang pemain ini dalam jumlah yang lumayan banyak. Nah, pemain ini diminta bagaimana caranya untuk dapat bertahan hidup, misalnya dengan cara membuat senjata atau membuat tempat perlindungan dari serangan monster-monster tersebut, atau juga mengumpulkan makanan, jadi harus tetap makan ya biar tetap hidup. Nah, itu meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah atau problem solving oleh siswa tersebut yang bisa dipraktikkan di dunia nyata. Kemudian yang ketiga ialah pengarahan diri atau self direction. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di dalam dunia Minecraft ini siswa-siswa ini uniknya dapat menentukan tujuannya sendiri bermain Minecraft itu untuk apa. Apakah mengumpulkan bahan-bahan, kemudian membuat sesuatu hal yang keren, atau membuat strategi, atau bagaimana cara mengalahkan boss monster. Nah, hal itu bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka nantinya saat memilih keputusan untuk hidupnya sendiri, untuk kedepannya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga para pemain Minecraft atau siswa yang menggunakan Minecraft atau memainkan Minecraft dapat bermain dengan pemain lainnya dalam server yang disediakan oleh Minecraft. Jadi nanti Bapak Ibu bisa saling berkolaborasi antara guru dan murid dalam suatu kelas virtual yang dibuat menggunakan Minecraft Education Edition. Nanti ya macam-macam bentuk kolaborasinya, entah itu membuat suatu bangunan atau berkolaborasi misalnya dalam pelajaran biologi, dalam membuat misalnya sel tumbuhan atau sel hewan dan segala macamnya. Nah, itu banyak sekali bentuk kolaborasinya. Nah, hal ini dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi mereka juga nanti di luar kelas virtual atau kedepannya nanti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini salah banyak ya, bukan salah satu ya, salah banyak. Jadi ada karya-karya kreativitas, misalnya ada Space Shuttle, ada kapal Titanic, ada ruang bawah laut, ya kan, ada katedral, ada kapal bajak laut, ada istana, dan banyak lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua ialah membantu keterampilan belajar. Nah, nanti kita akan mencoba mempraktekkan ada 6 mata pelajaran ya di sini ya Bapak Ibu ya, yang akan saya praktekkan, saya demokan nantinya. Jadi pertama ialah bahasa.
Jadi dalam bahasa itu nanti dapat meningkatkan kemampuan dalam literasi seperti membaca dan menulis. Jadi pemain juga dapat meningkatkan pengetahuan kosakatanya karena banyak sekali istilah yang dapat dipelajari saat bermain Minecraft. Misalnya jenis-jenis pohon, jenis-jenis batu, bioma, jenis tambang, dan banyak lagi. Nah, saat bermain dengan yang lain, pemain lain melalui server Minecraft, pemain juga dapat meningkatkan kemampuan menulisnya dalam fitur chat untuk mengkomunikasikan keinginan dirinya, atau juga misalnya lewat Microsoft Teams ya. Kemudian bisa dikomunikasikan keinginannya dalam berbentuk lisan maupun tulisan, seperti itu. Nah, misalnya nanti para pemain juga pasti otomatis ingin mencari apa ya, mungkin solusi, misalnya ada tantangan di dalam dunia Minecraft melalui wiki atau melalui tutorial YouTube dan banyak lagi. Nah, nanti mereka juga akan belajar Bapak Ibu cara menganalisis apa saja permasalahannya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, kemudian menuliskan langkah-langkahnya dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu nanti kita akan praktekkan setelah demo nanti. Kemudian kedua ialah matematika. Nah, di Minecraft ini juga banyak hitung-hitungan yang dapat diterapkan Bapak Ibu. Misalnya nanti kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana menyelesaikan masalah aritmetika, misalnya hitung perkalian, pertambahan, pengurangan, pembagian dalam bentuk menyusun balok, misalnya blok 3 dimensi itu, kemudian menyesuaikan jawabannya dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Kemudian sejarah dan budaya. Nah, di sini kita juga dapat mempelajari sejarah dan budaya dengan misalnya membuat suatu bangunan bersejarah, kita merekonstruksi ulang, kemudian dibuat semacam tour virtual menggunakan roller coaster misalnya atau kereta api yang kita bisa mengelilingi monumen-monumen tersebut dengan deskripsi-deskripsi yang seperti di museum di dunia nyata, Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita realisasikan melalui Minecraft Education Edition. Kemudian keempat ialah kimia. Nah, kimia di sini cukup unik Bapak Ibu untuk fitur di dalam Minecraft Education Edition karena di sini kita bisa mengolah suatu benda, misalnya katakan balon. Nah, balon itu kan terdiri dari unsur elemen helium ya Bapak Ibu ya. Nah, di Minecraft ini kita bisa merealisasikannya tanpa harus pergi ke lab beneran untuk membuat balon. Karena kita sekarang dihimbau untuk pembelajaran jarak jauh atau secara daring, maka untuk kegiatan tatap muka dikurangi, tapi dengan Minecraft Education Edition ini, nah Bapak Ibu tetap tidak usah khawatir karena kita bisa mensimulasikannya, eksperimennya seperti apa, tanpa harus kena resiko terpapar COVID. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melakukan prakteknya secara virtual melalui Minecraft Education Edition untuk pelajaran kimia. Kemudian kelima yang biologi. Di sini misalnya Bapak Ibu bisa menugaskan siswa-siswa untuk merekonstruksi ulang misalnya struktur sel hewan atau sel tumbuhan atau organel sel hewan maupun tumbuhan, kemudian didokumentasikan, kemudian dipotret. Nanti di situ di Minecraft Education Edition ini ada mode untuk memotret. Jadi bisa dipotret, kemudian didokumentasikan, kemudian dimasukkan ke dalam buku, kemudian tugasnya diekspor, kemudian dikumpulkan ke Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa menilai tugasnya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu untuk rekonstruksi misalnya organel sel tumbuhan, misalnya. Itu untuk pelajaran biologi. Kemudian untuk fisika, nah nanti di fisika juga di Minecraft Education Edition ini banyak sekali, misalnya kita bisa melihat bagaimana hukum gravitasi itu bekerja, kita bisa membuat suatu benda jatuh dari ketinggian, ataupun kita bisa membuat sebuah meriam yang bisa kita lontarkan, kemudian kita bisa menghitung energi kinetiknya berapa, energi potensialnya berapa. Nah, itu di dunia Minecraft Education Edition ini bisa sekali diimplementasikan pelajaran fisika di dalamnya. Nah, oke, kita akan melihat di sini berbagai contoh ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada yang kimia, ada yang
merekonstruksi sel manusia, kemudian ada organ manusia, ada bagaimana cara irigasi, kemudian tur virtual untuk museum piramida yang ada di Mesir, ada juga Stonehenge, ya itu banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ketiga ialah mengembangkan kemampuan berkarir. Nah, setelah pengetahuan Minecraft ini dapat meningkatkan kemampuan berkarir nantinya untuk para murid ke depannya. Nah, salah satunya ialah pengetahuan saintek dan sosial. Jadi, seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa dapat diimplementasikan pengetahuan saintek dan sosialnya ini di dalam dunia Minecraft ini juga untuk dunia nyata. Kemudian kedua ialah soft skills. Jadi para siswa ini bisa ditingkatkan kemampuan soft skill-nya seperti penggunaan telekomunikasi, misalnya sambil bermain menggunakan Skype atau menggunakan Microsoft Teams oleh guru dan juga siswa-siswanya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kemampuannya bisa diterapkan di dunia nyata. Nah, ketiga ialah coding. Nah, sebenarnya coding ini tidak saya bahas di sini karena panjang sekali Bapak Ibu. Ketika saya akan menjelaskan coding ini bisa 3 jam itu bisa tidak cukup. Nah, namun untuk siswa-siswa yang tertarik di dunia IT dan ingin melakukan pemrograman, apalagi coding ini sekarang menjadi salah satu pekerjaan yang dibutuhkan di dunia untuk masa depan. Jadi kita juga bisa belajar coding sambil bermain di dunia Minecraft Education Edition. Sebelum kita masuk ke sesi demo, di sini saya akan menjelaskan mungkin secara ininya saja ya, gambaran umum. Pertama, di sini ada tutorial, akan kita masuk situ sementara. Kemudian setelah keluar dari tutorial, kita akan masuk ke sesi pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ketiga ialah masuki sejarah dan budaya, keempat matematika, 5 kimia, 6 fisika, kemudian yang terakhir ialah biologi. Oke, kita langsung saja ya, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Aku belum. Oh, udah. Oke. Langsung. Ya. Sekarang belum masuk ya? Kok bisa? Kok bisa ya? Ya, oke. Bapak Ibu sudah melihat ya untuk tampilannya. Sekarang saya tidak terlalu banyak membahas untuk pengaturan dasarnya ya, karena di sini tujuannya untuk memperkenalkan pembelajaran di dalam dunia Minecraft. Jadi kita langsung saja melihat bagaimana praktiknya. Oke. Ya. Masih loading. Oke, ini sudah masuk ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini saya akan mengenalkan mungkin gerakan-gerakan dasarnya saja. Di dalam Minecraft ini kita bisa melihat ke atas, ke kanan, ke bawah, ke belakang. Kemudian kita bisa melakukan gerakan juga, maju, belakang, kanan, kiri ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita akan melakukan melompat, ya, akan melompat.
Nah, ini gerakan-gerakan dasar yang harus dilakukan oleh semua para pemain Minecraft yang hendak bermain Minecraft Education, terutama Minecraft Education Edition ini. Nah, kemudian salah satu fitur yang akan kita gunakan untuk semua pembelajaran sih, bukan untuk semuanya sih, tapi hampir keseluruhan pembelajaran menggunakan kamera sebagai salah satu media dalam mendokumentasikan tugas-tugas siswa-siswa untuk Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian kita di sini dalam kamera ini ada dua mode. Pertama mau selfie atau swafoto. Nah, kita akan mencoba melakukan selfie. Oke, kemudian kita juga akan mengambil gambar layaknya kita memotret menggunakan kamera ataupun HP ya atau smartphone ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, itu akan muncul. Kemudian ada salah satu tools atau alat yang digunakan dalam pembelajaran yaitu buku dan pena bulu. Nah, di sini kita bisa mendokumentasikan ya Bapak Ibu ya, menggunakan buku dan pena bulu hasil dari pengambilan gambar yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi di sini ada dua cara. Misalnya kita menulis ada dengan cara bercerita dulu, jadi menuliskan misalnya seperti ini, perasaan setelah melakukan selfie misalnya di dunia Minecraft Education Edition ini. Setelah melakukan selfie di Minecraft Education Edition misalnya seperti itu, atau kita memasukkan foto yang telah kita ambil sebelumnya. Tadi kita fotonya yang mana ya? Yang ini ya. Oke, kita masukkan foto ini, kemudian kita bisa masukkan caption seperti Bapak Ibu lakukan di Facebook ya. Di situ misalnya in selfie pertama kali, misalnya di Minecraft. Nah, kemudian kita bisa juga memasukkan foto kita yang kita ambil tadi gambarnya melalui mode memotret. Misalnya ini gambar saya ambil pertama kali. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini akan kita gunakan sepanjang pembelajaran Bapak Ibu. Ini sangatlah esensial atau sangatlah mendasar, sangatlah penting untuk dilakukan. Kemudian di sini juga kita harus mengerti bagaimana cara untuk membangun misalnya suatu bangunan atau objek seperti itu Bapak Ibu. Kita harus mengerti terlebih dahulu, misalnya saya ingin membangun sebuah balok berbentuk misalnya 3x3 ya, berbentuk rumah 3x3. Ini cuma untuk dasarnya saja Bapak Ibu ya. Nah, misalnya seperti ini, terus kita ingin memasukkan pintu misalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus mengerti juga, kita harus paham bagaimana cara membuat sebuah struktur bangunan atau objek. Nah, itu sangat penting yang akan kita gunakan sepanjang permainan. Oke, tutorialnya juga sudah selesai untuk rekan-rekan dasarnya. Sekarang kita akan memasuki pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita akan langsung baca saja. Jadi di sini salah satu materi dalam pelajaran bahasa Indonesia yang paling mendasar ialah bagaimana cara membuat narasi untuk suatu cerita. Nah, di bagian ini kita akan mencoba untuk membuat narasi dengan cara membuat langkah-langkah suatu bangunan. Nah, dokumentasi diperlukan dalam membuat langkah-langkah tersebut, seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, di sini dibutuhkan kamera, buku dan pena, batu, kaca, pintu, kemudian obor. Nah, itu salah satu bahan dasar dalam membangun suatu rumah di dunia Minecraft Education Edition. Nah, kita bisa membuatnya menjadi suatu narasi dengan menggunakan kamera dan pena bulu sebagai alat untuk dokumentasinya. Nah, kita akan mencoba mempraktikkan ya seperti apa. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita akan mengambil semua bahan-bahannya di sini.
Nah, di sini sebenarnya rumahnya udah jadi ya Bapak Ibu ya, tapi kita akan mencoba untuk merekonstruksinya kembali. Nah, seperti apa? Oke. Pertama kita di sini akan membuat sebuah fondasi dengan bahan dengan besar ukuran 5 kali 5 Bapak Ibu. Jadi 5 kali 5 ya. Oke, 5 kali 5. Nah, kemudian kita akan memotret ya Bapak Ibu ya sebagai salah satu dokumen bahan salah satu foto dokumentasi untuk fondasinya. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melanjutkan kembali atau melanjutkan kembali hingga selesai, kemudian melanjutkan kembali, kemudian memotret, kemudian melakukan hal tersebut hingga selesai bangunannya, atau langsung saja memasukkan di buku dan pena bulu. Nah, kita akan mencoba untuk masuk buku dan pena bulu. Nah, kita akan mencoba untuk merekonstruksinya ya. Tadi hasil potret kita yang ini. Nah, misalnya misalnya membuat fondasi lantai 5 kali 5. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan melanjutnya kembali. Kita membuat ini ya Bapak Ibu ya, sebuah mengisi dinding. Oke, kita akan mengisi dinding. Mengisi dinding saja dulu. Oke, kita langsung melakukan mengambil gambar ya. Oke, kita akan mengambil gambar. Kemudian saya lebih prefer untuk melanjutkannya terus mengambil gambar, kemudian mendokumentasikannya terakhir saja di bagian terakhir. Jadi saya akan melanjutkan, kemudian saya akan memenuhi atap-atap ini. Oke, saya akan melanjutkan. Oke, seperti ini. Saya akan memotretkan kembali. Oke, kemudian saya akan menaruh pintu. Ini, kemudian saya akan memotretkan kembali. Kemudian saya akan menaruh obor ya yang di sini ya. Ini saya memotretkan kembali. Ya, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu melihatnya sepertinya kurang kurang hidup ya, mungkin bisa ditambahkan jendela ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini tambahkan jendela. Oke, misalnya di sini kita akan tambahkan jendela. Tambahkan di sini juga. Oke. Oke. Nah, kita bisa mendokumentasikannya ya. Oke, kita akan bisa mendokumentasikannya. Nah, oke. Kemudian langkah-langkahnya baru kita akan masukkan di sini di buku dan pena bulu Bapak Ibu. Tadi kita masukkan di sini juga mengisi dinding. Kemudian ketiga mengisi fondasi, mengisi fondasi lantai. Kemudian kita akan masukkan seperti ini, mengisi sisa dinding misalnya ya, isi dinding, sisa pintu secukupnya ya, sisa pintu. Oh cukup.
pintu misalnya, dan kita masukkan di sini Hima menaruh pintu, kemudian 6 menaruh obor, 7 menaruh jendela. Mana ini jendelanya tadi? 7 menaruh jendela. Nah, jika sudah selesai narasinya yang sudah kita tulis, terus kemudian kita rasa sudah mantap ya, sudah fix ya, kita tinggal tanda tangan saja sini. Kemudian kita masukkan judulnya, Bapak Ibu, masukkan judul bukunya. Misalnya judul bukunya ialah cara membuat rumah nih, buat rumah. Tips membuat rumah. Wah, tidak cukup. Jadi membuat rumah aja. Oke, membuat rumah. Kemudian jika sudah, karena ini nanti setelah ditandatangani dan ditutup, maka Bapak Ibu tidak bisa mengedit buku dan penanya lagi. Kita akan lakukan tanda tangani dan tutup. Oke, dan hasilnya bisa kita lihat di sini seperti apa hasil untuk narasinya. Nah, ini nanti bisa ditugaskan ke siswa-siswa, menugaskan untuk siswa-siswa tersebut membuat suatu, misalnya bangunan, kemudian menceritakan detail-detail langkah-langkah dalam pembangunan rumah tersebut. Nah, dalam Minecraft Education Edition ini kita bisa mengekspor ekspor tugas-tugasnya ini dalam bentuk PDF. Nah, ini klik ekspor, klik tombol ekspor. Nanti kita bisa save file di misalnya di download atau file unduh atau file manapun. Kita kemudian bisa mengekspor dalam bentuk PDF. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, untuk pelajaran bahasa Indonesia, untuk gambaran umumnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke bagian di pelajaran budaya dan sejarah dan budaya. Oke, kita bisa baca di sini. Selamat datang di pelajaran budaya. Di sini akan dibuat suatu bangunan bersejarah dengan tour ala Minecraft menggunakan kereta. Jadi kita akan menggunakan kereta ini, Bapak Ibu, untuk melakukan touring atau tour virtual museum. Nah, seperti itu. Kita sambil touring ini bisa melihat tulisan-tulisannya. Di sini saya mereka ulang untuk Tugu Yogyakarta ya Bapak Ibu ya. Ini untuk contohnya saja, nanti Bapak Ibu bisa menugaskan siswa-siswa misalnya membuat jembatan Ampera misalnya seperti itu. Kemudian di jembatan Ampera di Palembang atau Tugu Monas di Jakarta. Nah, nanti bisa dibuat sekreatif mungkin, membuat sebuah misalnya virtual museum dari deskripsi-deskripsinya atau sejarah-sejarahnya dari berbagai sumber. Nah, namun Bapak Ibu bisa menghimbau siswa ini jangan menggunakan sumber dari Wikipedia ya Bapak Ibu ya. Kalau sumber dari sumber pustaka di Wikipedia kan ada paling bawah itu, nah, mungkin bisa digunakan, tapi jangan langsung menggunakan sumber pustaka dari Wikipedia sebagai sumber referensi sejarah dan budaya suatu monumen misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengkreasikannya sekreatif mungkin untuk siswa-siswa bagaimana caranya membuat suatu museum untuk bangunan bersejarah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk pelajaran budaya. Sekarang kita langsung saja untuk tour di mata pelajaran matematika. Nah, oke. Di sini saya membuat suatu masalah yang simple, kemudian masalah kompleks. Kita akan melihat terlebih dahulu untuk masalah matematika yang simple, aritmatika untuk misalnya, sini kita akan melihat masalah 1 ya Bapak Ibu ya. Masalah 1, di sini ada bacanya ialah berapakah hasil penjumlahan dari 25 ditambah 24. Oh, ini ternyata pelajaran aritmatika untuk penjumlahan. Nah, kita bisa menjawabnya dengan cara di sini ada keterangan untuk misalnya satu blok kuning ini sama dengan 10
10 nilainya, kemudian untuk satu blok putih sama dengan 1. Nah, kita dapat menyusun jawabannya dalam bentuk blok. Nah, karena tadi pertanyaannya ialah 25 ditambah 24, yang artinya jawabannya 49, kita tinggal menghapusnya saja. Jadi satu blok kuning ini ada 4 karena nilainya 40. Kemudian satu blok putih ini sini ada 9. Nah, karena di sini sudah 9, jadi otomatis kita tidak perlu menghancurkannya. Nah, maka jawabannya di sini 49. Nah, Bapak Ibu, nanti jika siswa telah misalnya berhasil menjawab soal-soalnya, kemudian dapat dikumpulkan dalam bentuk misalnya tadi buku dan pena bulu, kita bisa dokumentasikannya, atau mengekspor dunia yang telah Bapak Ibu bagikan ke siswa-siswa, kemudian siswa ini dapat mengubah dunianya itu, kemudian mengekspor balik ke Bapak Ibu agar dapat dinilai oleh Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan kompleks untuk matematikanya. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada soal Denny sedang bepergian dari kota A ke kota B dengan jarak 350 km. Nah, Denny mengendarai motor dengan kecepatan 70 km per jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan Denny agar sampai ke kota B? Nah, kalau kita jawab di sini jawabannya ialah 5 jam ya Bapak Ibu ya. Karena 350 dibagi 70 yaitu 5. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan saja sama seperti permasalahan yang tadi yang kita sudah mencoba menyelesaikan. Nah, di sini jawabannya ialah 5. Berarti kita menyisakan hanya satu blok putih berjumlah 5. Oke, kita akan menghancurkan semua blok-blok biru ini karena nilainya 100 untuk satu bloknya. Oke. Oke, di sini sudah ada 5 ya. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa ini menggunakan bloknya tadi untuk misalnya ternyata ada pertanyaan yang ternyata jawabannya 8 ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan itu, kemudian kita akan mencoba untuk menumpuknya jawabannya misalnya 8. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pertanyaan Bapak Ibu untuk pelajaran matematika. Ini bisa berbentuk yang lebih kompleks lagi ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya seperti ini. Ini hanya gambaran umumnya untuk pelajaran matematika. Nah, kemudian kita akan memasuki pelajaran kimia Bapak Ibu. Nah, pelajaran kimia seperti apa? Oke, kita akan mencoba melihat ya. Jadi di sini Minecraft tidak hanya sekadar berkreativitas dengan membuat struktur bangunan menggunakan blok, namun juga unsur zat kimia. Nah, seperti apa? Kita akan melihat contohnya. Jadi di sini kita akan melihat, misalnya kita akan membuat sebuah balon ya Bapak Ibu ya. Nah, balon ini kan terdiri dari, di sini sudah ada instruksinya ya. Di sini terdiri dari latex, kemudian helium, kemudian ada pewarna, kemudian tali. Nah, kita akan mencoba mempraktekkannya seperti apa. Kita akan pertama membuat helium. Helium sini terdiri dari 2 proton, 2 elektron, dan 1 neutron. Kita akan coba 2 proton, 2 elektron, 1 neutron. Nah, jadi untuk heliumnya, kemudian kita akan mencoba membuat latex. Nah, latex ini terdiri dari karbon dan hidrogen. Nah, karbon ini terdiri dari 6 proton, 6 elektron, 6 neutron. Oke, 6 proton, 6 elektron, 5 neutron. Oke, kita karena rumusnya ialah C5H8, artinya karbon yang dibutuhkan ialah ada 5. Kemudian setelah itu kita membutuhkan hidrogen ya Bapak Ibu ya. Di sini ada rumusnya 1 proton, 1 elektron, kita butuh 8. Oke, sudah jadi Bapak Ibu. Kita akan mencoba membuat latex di sini. Ya, oke. Kita akan mencoba membuatnya. Kita akan masukkan C5H8-nya. Nah, sudah jadi untuk latexnya, kita akan buat sebanyak 6 latex. Oke, setelah itu kita akan mengambil pewarna. Salah satu pewarna, misalnya kita ambil warna biru ya, warna biru dan tali. Nah, kita akan menyusunnya untuk membuat sebuah balon. Bentukannya seperti ini. Kita akan coba buat latex,
kemudian ada tali, ada pewarna, dan ada helium. Bentar, ini oke. Oke, sebentar. Nah, sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Sini ada balon biru muda terbentuk. Nah, di sini kita bisa mengikatnya sebagai tanda kalau kita sudah menyelesaikan cara membuat balon, seperti itu. Nah, itu juga dapat diimplementasikan untuk bahan-bahan lainnya, masih banyak Bapak Ibu, tidak cuma balon ya, prakteknya bisa bermacam-macam. Nah, kemudian di sini kita juga bisa membuat misalnya bagaimana cara untuk mencari unsur kimia air. Air itu kan terdiri dari H2O ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mencoba untuk membuat air terdiri dari, bentar. Oke. Oke, kita lihat hidrogennya tadi terbuat dari apa? Satu proton, satu elektron. Oke. Satu proton, satu elektron. Oke, kita buat karena H2O maka kita membutuhkan hidrogen 2 kali. Kemudian kita akan membutuhkan oksigen. Oksigen itu terdiri dari 8 proton, 8 elektron, 8 neutron. Nah, sudah dapat Bapak Ibu. Kemudian kita bisa membuat senyawanya H2, kalau ini tambah O. Nah, kemudian jadi untuk airnya. Nah, Bapak Ibunya seperti itu untuk penerapan, untuk menggabungkan elemen-elemen, unsur-unsur elemen kimia menjadi suatu objek. Nah, kita juga bisa ini Bapak Ibu melihat terdiri dari apa sajakah unsur-unsur. Misalnya kita akan mencari unsur dari misalnya pasir ya Bapak Ibu ya. Pasir ini terdiri dari apa saja sih unsur kimianya? Nah, kita bisa melihatnya melalui Minecraft Education Edition ini seperti ini. Misalnya kita melihat untuk unsur elemen apa saja yang membuat sebuah pasir, misalnya seperti itu. Ternyata terdiri dari silikon, oksigen, bentar, kita akan mencoba untuk mengulang lagi tadi waktu. Oke, ada silikon, ada oksigen. Jadi silikon 33, O64, kemudian O3. Nah, seperti itu. Atau kita bisa mencari untuk zat-zat padat lainnya. Nah, itu kita bisa melakukan reduksi material, jadi bisa terlihat unsur elemen kimianya apa saja. Nah, di sini banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan, kita terapkan demi pembelajaran untuk pelajaran kimia. Nah, di sini ada lagi untuk bagaimana cara membuat sebuah ramuan. Nah, di sini untuk ramuannya misalnya kita akan mencoba membuat canggung ramuan atau awkward potion. Ya, dalam bahasa Indonesia di sini namanya canggung ramuan ya. Jadi namanya memang agak sedikit kurang asing ya. Oke, kita akan mencoba membuat canggung ramuan. Rumusnya ada di situ. Kemudian botol air. Kita akan mencoba membuatnya. Kemudian serbuk. Kita akan mencoba membuatnya. Di sini sedang ada proses pembuatannya ya.
Jadi kalau misalnya di dalam lab kan selalu ada proses menunggu zat-zat kimia untuk membuat suatu objek. Oke, kemudian kita mencoba misalnya membuat penangkal racun ya Bapak Ibu ya, antidot ya. Untuk di sini kita bisa membuat anti racun ya. Misalnya rumusnya ialah menggunakan perak sini. Kemudian kita sudah mendapatkan canggung ramuannya, kita akan mencoba untuk membuatnya lagi. Dari canggung ramuan, kemudian menggunakan perak. Nah, kita akan menunggunya kembali. Nanti setelah ramuan tersebut berhasil dibuat, nanti akan muncul antidot atau penangkal racun. Oke, nah jadi untuk penangkal racunnya sudah dibuat ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa menyimpannya di sini, nanti biar bisa dinilai oleh Bapak Ibu untuk penilaian tugas dari siswanya menggunakan Minecraft ini sebagai salah satu media pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita langsung saja untuk melihat bagaimana implementasi fisika. Jadi di sini saya akan merekonstruksi ulang sebuah meriam. Kemudian dari meriam itu kita bisa menghitung energi kinetiknya atau potensialnya seperti apa. Oke, kita langsung saja praktek. Jadi di sini saya akan menyalakan sebuah saklar yang menyalakan sebuah bom untuk melemparkan sebuah blok pasir. Nah, di situ kita bisa menghitung jaraknya berapa. Di sini kita akan menghitung misalnya satu blok ialah 1 meter, misalnya anggap seperti itu. Ya, anggap saja ini setelah kita hitung ternyata 40 blok. Nah, kemudian kita bisa melakukan perhitungan Bapak Ibu di sini. Nah, di sini terlihat ada papan tulis dengan rumusnya, dengan diketahuinya berapa besar dan segala macam. Kita bisa mengaplikasikan di sini, saya mengaplikasikan bagaimana energi kinetik, cara menghitung energi kinetik dalam meriam tersebut. Nah, seperti ini, seperti Bapak Ibu lihat. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, di sini ada mata pelajaran terakhir, yaitu mata pelajaran biologi. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini, saya mencoba untuk merekonstruksi ulang organel tumbuhan. Nah, di sini saya sudah merekonstruksi organel tumbuhan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menugaskan siswa untuk membuat atau merekonstruksi ulang sel tumbuhan atau sel hewan atau organ tubuh dan segala macam. Kemudian mencoba untuk mendokumentasikannya. Nah, kemudian kalau di sini saya menggunakan perahu untuk jalan-jalan ya. Di sini misalnya saya ingin memotret, sini ada klorofil kalau tidak salah. Nanti bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kemudian kita bisa memotret untuk sel-sel tumbuhan lainnya, misalnya seperti ini dan segala macamnya. Nah, kemudian kita akan bisa melakukan hal tersebut seperti yang kita lakukan di pelajaran bahasa Indonesia. Ya, seperti misalnya tadi ada tulisan misalnya klorofil. Kita langsung lihat saja langsung hasilnya ya. Hasilnya seperti apa? Ini ada hasilnya. Nah, misalnya seperti ini hasilnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat di sini saya telah membuat suatu organel sel tumbuhan. Kemudian di sini ada berbagai macam isi-isinya, bagian-bagiannya, misalnya kloroplas, mitokondria, badan Golgi dan segala macamnya. Nah, kemudian ini bisa kita ekspor, kemudian kita bisa mengekspor dalam bentuk file PDF, kemudian bisa dikumpulkan ke Bapak Ibu. Seperti itu ya. Untuk implementasinya, untuk berbagai mata pelajarannya, untuk 6 pelajaran seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk gambaran umumnya. Oke, mungkin dan waktu dan tempat bisa saya kembalikan ke moderator ya. Silakan Mbak Ning untuk waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih.
Ya, oke. Terima kasih Mas Faris atas penjelasan yang luar biasa begitu ya. Ya, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu sudah terbuka ya tentang bagaimana pemanfaatan Minecraft Education Edition ini untuk mendukung berbagai macam mata pelajaran atau penyampaian mata pelajaran ya. Tadi di mana sudah ditunjukkan oleh Mas Faris begitu tentang pemanfaatan Minecraft Education Edition ini untuk berbagai macam mata pelajaran, mulai dari bahasa, kemudian nanti ada juga matematika, kemudian juga ada kimia dan sebagainya. Jadi pada dasarnya Minecraft Education Edition ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam pembelajaran. Skenarionya bagaimana? Skenarionya tentunya sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu semuanya. Menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya ini bisa menciptakan suasana baru gitu ya bagi para siswa begitu. Jadi biar lebih enjoy, bisa lebih menikmati. Jadi belajar itu tidak selalu melulu tentang keseriusan, selalu serius fokus pada satu hal. Mungkin lebih tepatnya bukan kita istilahnya fokus pada satu layar begitu ya, dalam artian ada papan tulis begitu. Namun ternyata dengan adanya teknologi saat ini kita bisa memberikan pengalaman belajar yang jauh lebih asik begitu bagi para siswa, dan mungkin istilahnya para siswa akan jauh lebih bisa menerima materi yang kita sampaikan karena kita istilahnya medianya menggunakan media permainan. Nah, Bapak Ibu sudah tidak terasa begitu ya Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar selama 1 jam begitu ya, sudah dikenalkan oleh Mas Faris tentang bagaimana pemanfaatan Minecraft Education Edition ini untuk mendukung pembelajaran. Jadi istilahnya karena memang seperti yang disampaikan di judul begitu ya, prinsipnya adalah pengenalan, jadi mungkin istilahnya kami hanya mengenalkan saja. Nah, nanti mungkin ketika Bapak Ibu ingin belajar lebih dalam tentang Minecraft Education Edition, bisa kontak kami langsung Bapak Ibu ya, karena kebetulan kami juga istilahnya selain istilahnya pelatihan secara gratis seperti saat ini, kami juga ada pelatihan premium yang ditujukan untuk seluruh institusi pendidikan begitu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu tertarik bisa kontak kami begitu. Nah, Bapak Ibu, tentunya kami sebagai penyelenggara atau penyedia pelatihan begitu ya, kami ingin terus meningkatkan kualitas pelatihan kami sehingga istilahnya kami dapat terus bertumbuh dan menjadi jawaban atau menjadi penyedia solusi atas permasalahan yang mungkin Bapak Ibu hadapi. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa istilahnya memberikan umpan baliknya kepada kami melalui tautan go.maribelajar/evaluasi/webinar. Nah, itu tautannya sudah saya bagikan Bapak Ibu di kolom percakapan, bisa dicek begitu. Nah, nanti jadi bisa diisikan ya Bapak Ibu ya, mohon diisi begitu untuk umpan baliknya sehingga kami dapat terus bertumbuh untuk bisa menjadi penyedia pelatihan yang istilahnya lebih handal dan memang seperti yang dibutuhkan. Dan harapannya tentunya Bapak Ibu sebagai pendidik terus memperkaya diri dengan penggunaan teknologi begitu untuk mendukung inovasi pembelajaran di dalam kelas, sehingga harapannya siswa-siswi kita ini tidak kalah saing begitu ya dengan para siswa di negara tetangga begitu ya, karena istilahnya mungkin karena di kurikulumnya kita sendiri istilahnya kurikulumnya kita akan sedikit berbeda begitu ya kalau dibandingkan dengan negara tetangga begitu. Nah, mungkin istilahnya dengan kita sebagai pendidik terus mengupgrade diri dan istilahnya menyisipkan materi yang istilahnya kiranya nanti dapat memberikan kemampuan yang dapat mendukung para siswa untuk menghadapi masa depan, itu akan jauh lebih baik tentunya. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita memasuki sesi tanya jawab ya. Oke, pertanyaan pertama, ya mungkin sedikit ini tadi Mas Faris ya. Jadi tadi kan disampaikan di situ ada Bapak atau Ibu begitu ya yang menyampaikan bahwa Minecraft Education Edition ini yang disampaikan oleh Mas Faris tadi yang ditimbulkan rasanya itu mirip dengan permainan Minecraft yang dimainkan oleh anaknya begitu ya. Istilahnya kan kita kan memang istilahnya sama-sama tahu bahwa Minecraft ini memiliki beberapa macam versi Mas Faris, mulai dari Minecraft Education Edition hingga Minecraft yang versi biasa yang Java atau yang sebagainya begitu ya. Jadi memang ada beberapa versi. Nah, kira-kira Mas Faris dari beberapa versi Minecraft yang ada, apa sih yang membedakan antara Minecraft Education Edition dengan Minecraft versi yang lainnya? Silakan Mas Faris, bisa ditanggapi.
Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Ning atas pertanyaannya. Jadi yang membedakan Minecraft Education Edition dengan Minecraft edisi lainnya, Minecraft Education Edition ini berfokus hanya untuk pembelajaran sekolah-sekolah Bapak Ibu. Jadi tidak seperti Minecraft misalnya Java Edition, Bedrock Edition dan segala macamnya atau misalnya Pocket Edition. Nah, di dalam Minecraft tersebut itu ditujukan lebih halayak umum Bapak Ibu. Jadi di sana tidak hanya istilahnya sangat bebas dibandingkan dengan Minecraft Education Edition. Nah, Minecraft Education Edition ini memang terfokuskan atau difokuskan untuk pembelajaran kelas di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Nah, itu yang membedakannya. Baik, mungkin dari Mbak Ning ada pertanyaan lainnya. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya Mas Faris. Tadi istilahnya memang kan Minecraft adalah terdiri berbagai macam versi. Nah, di mana di sana Minecraft ternyata juga bisa kita mainkan di dalam menggunakan istilahnya smartphone kita begitu Mas Faris. Nah, kira-kira itu versi smartphone-nya itu OS-nya itu minimal versi berapa begitu. Nah, tadi kalau misalkan dari Ibu bentar. Ada Ibu Ari Yuniarti begitu. Beliau kebetulan OS-nya menggunakan OS Android Mas Faris dan istilahnya ingin mencoba memasang atau menginstal Minecraft Education Edition ini begitu. Namun ternyata diinfokan bahwa perangkatnya itu tidak kompatibel dengan Minecraft Education Edition ini. Padahal kalau kita lihat itu adalah istilahnya catatannya adalah minimalnya adalah versi OS-nya adalah 8 begitu Mas Faris. Kok bisa seperti itu bagaimana Mas Faris? Apakah memang ada update terbaru dari Minecraft Education Edition ini atau seperti apa Mas Faris? Mungkin silakan bisa ditanggapi. Oke, baik. Pertanyaannya cukup menarik ya, Mbak Ning ya. Oke, sebentar saya lihat dulu. Oke, untuk sistem requirement-nya, jadi ada dua platform yang disupport oleh Minecraft Pocket Edition. Pertama ialah untuk Android. Untuk Android ini minimal Androidnya 4.2 Jelly Beans. Nah, Jelly Beans, nah itu ya untuk minimalnya itu untuk versinya ya. Nah, kemudian kedua ialah untuk iOS. iOS itu untuk versi 8.0. Jadi tadi untuk versi berapa tadi? Versi 10 ya. Untuk versi 10 mungkin bisa dilihat ya versi Android-nya itu menggunakan versi Android berapa. Apakah itu sudah Jelly Bean atau belum? Mungkin bisa dicek terlebih dahulu seperti itu. Kalau misalnya ternyata belum mumpuni, silakan diupdate untuk Android-nya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, begitu Ibu ya. Jadi jawabannya harus kita upgrade begitu perangkatnya Ibu ya. Kita semangat begitu ya untuk upgrade. Atau mungkin Ibu kita solusinya kita bisa kan misalnya kita bisa misalnya biasanya saat ini ya OS-nya OS Windows adalah sudah OS Windows 10 begitu. Nah, mungkin kita akan jauh lebih nyaman Bapak Ibu untuk bisa menggunakan OS Windows 10 saja begitu Bapak Ibu karena kita bisa lebih kayak lebih asik begitu ya. Istilahnya layarnya lebih luas begitu. Jadi kita bisa tinggal klik kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, saya ingatkan Bapak Ibu untuk tidak lupa memberikan umpan baliknya kepada kami ya, Bapak Ibu ya. Tautannya sudah saya bagikan di kolom percakapan di go.maribelajar.org/evaluasi/webinar. Harapannya kami dapat memperoleh masukan Bapak Ibu agar ke depan kami dapat terus meningkatkan kualitas pelatihan kami di masa mendatang dan tentunya kami berharap Bapak Ibu sebagai peserta pada kegiatan webinar hari ini dapat terus juga berkembang begitu ya tentang wawasan tentang pemanfaatan teknologinya begitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan skillnya begitu atau kompetensinya dalam penggunaan teknologi? Bapak Ibu bisa kontak kami nanti untuk bisa istilahnya misalkan ingin belajar lebih lanjut atau bisa juga untuk sementara istilahnya mungkin pengenalan pengen coba-coba dulu begitu seperti apa sih pelatihan yang kami selenggarakan biasanya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa akses web kami di maribelajar.org/webinar. Nah, di sana ada beragam macam rekaman aktivitas webinar yang telah kami selenggarakan dan misalnya mungkin nanti di sana Bapak Ibu bisa lebih
tahu begitu ya tentang teknologi Microsoft. Karena pada prinsipnya teknologi Microsoft itu tidak hanya Word, Excel, dan PowerPoint saja Bapak Ibu, namun ada beragam teknologi lain yang dapat kita manfaatkan untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas begitu. Salah satunya ini Teams begitu. Nah, tadi kan ada yang menyampaikan begitu baru mengenal Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu sekilas ya saja ya bahwa Microsoft Teams ini bisa kita gunakan sebagai ruang kelas virtual Bapak Ibu, sebagai di sana di mana dalam Teams ini kita bisa tatap muka seperti ini, kita bisa assign tugas, review tugas, komunikasi, atau istilahnya kita bisa menerapkan model pembelajaran baik itu sinkron ataupun asinkron begitu ya Bapak Ibu, sekilas ya tentang Microsoft Teams. Kalau ingin belajar lebih dalam lagi bisa kontak kami, oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Muhammad Nasikin, Mas Faris begitu. Apakah Minecraft itu hanya memainkan ataukah kita bisa membuat dunianya sendiri? Kemudian jika memang kita bisa membuat dunianya sendiri, apakah itu bisa diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, Mas Faris? Silahkan Mas Faris. Oke, ya terima kasih Mbak Ning atas pertanyaannya. Jadi dari Bapak Muhammad Nasikin ya, Minecraft itu hanya mainkan atau kita bisa membuat sendiri? Jawabannya kita bisa memainkan dan juga bisa membuat dunia sendiri. Nah, kemudian apakah ada untuk pelajaran agama Islam? Nah, kalau saya barusan mencoba mengcopy paste tulisan Arab ya ke dalam Minecraft ini, ternyata sayang sekali Bapak Ibu formatnya belum support. Jadi kalau misalnya diterapkan pelajaran agama Islam, mungkin alangkah baiknya jangan menggunakan bahasa Arab atau menggunakannya bahasa Indonesia atau huruf tegak saja. Karena ternyata Minecraft Education Edition belum bisa support uh, untuk bahasa Arabnya seperti itu. Sebentar. Ya, begitu Bapak Nasikin ya. Jadi pada prinsipnya kita bisa membuat dunianya sendiri Bapak, begitu. Nah, nanti kita bisa dan bisa kita terapkan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam ataupun mata pelajaran yang lain. Skenario-nya nanti seperti apa, tinggal kreativitas kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang istilahnya ingin belajar lebih dalam, misalnya secara dasarnya begitu ya, saya informasikan Bapak Ibu, selain bisa mengakses website kami, Bapak Ibu bisa mengakses ke education.microsoft.com. Saya bagikan tautannya di sana. Oke, saya bagikan tautannya di dalam kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika ingin belajar tentang Minecraft ini, Bapak Ibu bisa mengikuti kursus-kursus yang ada di education.microsoft.com. Kursus-kursusnya gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lebih leluasa, tidak perlu memikirkan biaya ketika belajar di education.microsoft.com. Di sana istilahnya materinya tidak sebatas Minecraft Education Edition, namun juga berbagai macam teknologi Microsoft yang lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan inovasi pembelajaran kelas Bapak Ibu. Nah, istilahnya Microsoft sudah mendukung nih pendidik untuk lebih maju menggunakan teknologi. Tinggal kita sebagai pendidik geraknya, kita memotivasi diri untuk terus belajar begitu ya. Jadi karena memang istilahnya untuk memberikan pendidikan yang terbaik, tentunya salah satunya adalah dengan tidak berhenti belajar begitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada presensi? Presensinya tidak ada Bapak Ibu, karena istilahnya ketika Bapak Ibu sudah join di sini, maka akan otomatis tercatat untuk hadir begitu. Dan kemudian ada pertanyaan, apakah bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya? Untuk sertifikat Bapak Ibu mohon maaf, untuk kegiatan ini kami tidak menerbitkan sertifikat begitu ya. Jadi cukup kami membagikan wawasan atau ilmu begitu ya yang barangkali nanti dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk melakukan inovasi pembelajaran di dalam kelas begitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apa kendala terbesar dalam pembuatan media Minecraft ini, Mas Faris? Pertanyaannya dari Bapak Ade Tioni. Begitu, kendala terbesar yang mungkin muncul ketika kita membuat media Minecraft ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi saja, Mas Faris.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Ning atas pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri untuk halangan terbesarnya mungkin kan saya juga merancang berbagai mata pelajaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini juga dari luar sebenarnya. Namun di Indonesia dengan negara luar ini kan agak sedikit, bukan sedikit ya, mungkin lumayan berbeda ya untuk pembelajarannya seperti apa. Jadi saya memodifikasi bagian memodifikasi ini yang saya rasakan sendiri memang agak lama ya. Saya harus ibaratnya memposisikan diri saya sebagai siswa saya membayangkan kalau saya itu anak sekolahan, kemudian saya membayangkan bagaimana cara membuat permainan ini seasik mungkin tapi juga mudah dipelajari. Jadi mungkin bagian yang saya mengalami kendalanya terbesarnya yaitu penyesuaian antara pelajaran di luar Indonesia, kemudian menyesuaikannya menjadi pelajaran yang sudah kita terapkan selama ini di pembelajaran sekolah-sekolah di Indonesia. Seperti itu Mbak Ning. Oke, terima kasih Mas Faris. Ya, semoga terjawab ya Bapak kendalanya seperti itu begitu. Jadi memang istilahnya kita butuh jam terbang begitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu istilahnya ketika ingin lebih handal begitu, yuk kita coba bareng-bareng belajar Minecraft Education Edition ini untuk bisa melakukan inovasi pembelajaran di dalam kelas begitu. Istilahnya bisa memberikan kenyamanan atau suasana baru bagi para siswa dalam belajar begitu. Kemudian bagaimana sih cara memulai untuk belajar tentang Minecraft ini Bapak Ibu? Nah, untuk belajar tentang Minecraft ini Bapak Ibu bisa mengakses berbagai macam sumber daya yang saya bagikan di kolom percakapan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengakses rekaman webinar yang sudah kami selenggarakan di di maribelajar.org/webinar. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa mengikuti kursus-kursus yang ada di education.microsoft.com. Oke. Oke, mohon maaf. Oke, nanti saya lanjutkan. Kemudian selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengakses sumber daya belajar di education.minecraft.net begitu. Ya, Bapak Ibu, kemudian saya ralat ya Bapak Ibu ya, untuk sertifikatnya, Bapak Ibu nanti akan langsung mendapatkan dari guru.id begitu ya, dan nanti akan dikirimkan via email begitu. Oke, jadi mungkin mohon bisa ditunggu saja begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, kemungkinan terjadi ini ya, miskomunikasi ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat, namun nanti akan diterbitkan langsung dari guru.id begitu. Jadi mohon ditunggu begitu ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Hatta begitu Mas Faris. Untuk spesifikasi laptop yang laptop itu seperti ketika kita ingin menggunakan Minecraft Education Edition ini Mas Faris, kira-kira spesifikasi laptopnya itu seperti apa Mas Faris? Misalkan untuk OS Windows-nya versi berapa? Kemudian misalkan kita menggunakan Mac OS-nya versi berapa? Atau misalkan kita menggunakan Linux, apakah bisa? Silakan Mas Faris. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya melihat ya, tadi speknya terus tiba-tiba hilang dia. Sebentar ya. Oh, ini nih. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, jadi untuk spek untuk bermain Minecraft Education Edition ini, yang pertama CPU speednya minimal 1 GHz ya. Untuk prosesornya ya, prosesor 1 GB, RAM juga minimal 1 GB. Untuk Windows 10 dengan 32 bit atau RAM 2 GB untuk Windows 10 64 bit. Nah, kemudian untuk VGA-nya ini harus support DirectX 9 atau di atasnya. Kemudian pixel shadernya 2.0, kemudian kapasitas harddisknya yang dibutuhkan yaitu 16 GB untuk Windows 10 32 bit dan juga 20 GB untuk Windows 10 64 bit.
Nah, seperti itu. Nanti ini saja ya, saya berikan di chat ya untuk ininya speknya. Ini sudah saya berikan. Oke, sudah saya berikan ya untuk speknya. Oke, terima kasih Mbak Ning. Oke, ya terima kasih Mas Faris untuk penjelasannya. Jadi Bapak Ibu untuk speknya bisa dilihat di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi mungkin secara generalnya gampangnya begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk Windows-nya Bapak Ibu minimal bisa menggunakannya adalah Windows 10 begitu ya. Di bawah Windows 10 Bapak Ibu mohon maaf belum bisa menggunakan Minecraft Education Edition ini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lebih upgrade begitu ya. Sistem operasinya bisa di-upgrade. Misalnya agar kita bisa menikmati update berbagai macam teknologi yang ada saat ini. Oke. Kemudian ini tadi ada yang terlewat begitu ya. Jadi istilahnya gabungnya telat begitu. Bagaimana cara memainkan game Minecraft untuk edukasi? Oke. Untuk memainkannya Ibu Yusrotul Nisa, untuk memainkannya Ibu nanti mungkin bisa belajar tentang dasar-dasar Minecraft ini di mengakses rekaman aktivitas webinar yang telah kami selenggarakan baik hari ini ataupun beberapa waktu lalu di maribelajar.org, atau bisa juga mengikuti berbagai macam kursus di education.microsoft.com. Bisa juga langsung mengakses education.minecraft.net. Di sana sudah tersedia berbagai macam istilahnya tutorial atau skenario yang mungkin bisa diterapkan di dalam penggunaan Minecraft Education Edition. Kemudian untuk unduhnya, Bapak Ibu bisa langsung cek ini di kolom chat juga. Saya sudah membagikan tautan untuk mengunduh aplikasi ini. Nah, mungkin perlu digarisbawahi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menggunakan Minecraft Education Edition ini, Bapak Ibu dipastikan telah harus memiliki akun Office 365 Bapak Ibu ya. Jadi pastikan dulu Bapak Ibu memiliki akun Office 365 terlebih dahulu. Nanti akun Office 365 itu akan digunakan untuk sign in di Minecraft Education Edition ini begitu. Lalu bagaimana Mbak untuk memperoleh Office 365 ini bagi sekolah begitu ya? Oke, untuk memperoleh Office 365 ini bagi sekolah, sebentar. Nah, Microsoft Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa Microsoft itu memberikan sebuah program khusus bagi institusi pendidikan yang ingin melakukan transformasi pendidikan begitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memperoleh akun Office 365 secara gratis begitu ya bagi institusi Bapak Ibu semuanya dengan cara mendaftarkan sekolahnya di alamat yang saya bagikan. Nah, untuk memperoleh Office 365 bagi sekolah, Bapak Ibu bisa mendaftarkan sekolahnya di bit.ly/Office 365/Education. Di sana saya sudah membagikan tautannya, sehingga nanti Bapak Ibu jika ingin istilahnya melakukan transformasi pendidikan begitu ya, nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan sekolahnya terlebih dahulu untuk memperoleh akun Office 365 ini. Akun Office 365-nya free Bapak Ibu ya, jadi bisa istilahnya bisa langsung didaftarkan saja begitu sekolahnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa sekolah Bapak Ibu harus memiliki domain sekolah atau website sekolah yang .sch atau .edu begitu. Jadi nanti bisa didaftarkan di sana. Nah, nanti setelah memperoleh akun Office 365, nanti Bapak Ibu bisa langsung menggunakan Minecraft Education Edition ini begitu. Nah, namun juga istilahnya perlu digarisbawahi atau diketahui Bapak Ibu, Office 365 yang diberikan secara gratis oleh Microsoft ini hanya versi webnya saja Bapak Ibu. Untuk versi desktopnya begitu nanti Bapak Ibu harus upgrade, jadi harus menjadi premium begitu ya. Namun istilahnya ketika Bapak Ibu ingin baru memulai transformasi pendidikan, untuk yang versi web ini pada dasarnya sudah mumpuni atau sudah mencukupi Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu bagaimana cara mengoptimalkan Office 365 ini untuk inovasi pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu ketika ingin eksplor tentang Office 365, Bapak Ibu bisa akses di website
website kami maribelajar.org, atau bisa juga mengikuti berbagai macam kursus di education.microsoft.com, atau bisa istilahnya mungkin ketika ingin lebih private begitu ya, ingin istilahnya mendapatkan pelatihan dari kami secara langsung, kami juga ada begitu Bapak Ibu ya. Jadi kami ada versi premium dan versi gratis. Nah, untuk versi gratisnya hari ini, dan untuk versi premiumnya mungkin di masa mendatang, Bapak Ibu bisa segera kontak kami begitu. Oke, Bapak Ibu, saya sampaikan, saya ingatkan kembali untuk tidak lupa memberikan umpan baliknya kepada kami ya Bapak Ibu ya. Umpan baliknya bisa, sebentar saya bagikan kembali ya tautannya. Oke, untuk pemberian umpan baliknya bisa akses di go.maribelajar.org/evaluasi/script webinar begitu ya Bapak Ibu. Kami mohon bantuannya untuk dapat diberikan masukan begitu ya, agar kami dapat terus bertumbuh di masa mendatang, dan kami juga berharap Bapak Ibu juga terus bertumbuh dengan memiliki berbagai macam kemampuan atau skill begitu tentang penggunaan teknologi begitu ya. Karena istilahnya ketika kita tidak terus belajar, mungkin kita akan terus tertinggal begitu. Nah, ini kita harapannya dapat terus belajar dan kita bisa memajukan pendidikan Indonesia melalui pemanfaatan teknologi. Nah, Bapak Ibu, kita tidak terasa begitu ya, sudah 1,5 jam berlalu ya, hampir 1,5 jam Bapak Ibu ya. Mungkin untuk sesi webinar siang hari ini kami cukupkan sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Mbak Ning dan Mas Faris dan Bapak Herlan pamit untuk sesi webinar siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa pada pelatihan selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore.